Ini adalah seperangkat prinsip yang dibuat oleh Miyamoto Musashi, seorang samurai terkenal dan ahli pedang di Jepang. Dokodo adalah panduan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan melalui disiplin diri. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip Dokodo, mari kita terlebih dahulu memahami konteks di mana ia dibuat. Miyamoto Musashi hidup pada abad ke-11, sebuah waktu ketika Jepang berada dalam keadaan kekacauan yang konstan. Dia adalah seorang ronin, samurai tanpa tuan, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya berkeliling negara dan terlibat dalam duel dengan pejuang lainnya. Meskipun memiliki reputasi sebagai salah satu pendekar pedang terbesar dalam sejarah, Musashi akhirnya merasa lelah dengan kekerasan dan mencari cara hidup yang lebih damai. Pada saat inilah dia menulis Dokodo, yang dia maksudkan sebagai panduan untuk dirinya sendiri dan orang lain yang ingin menjalani hidup yang memuaskan. Dokodo dibagi menjadi 21 prinsip. Masing-masing menawarkan perspektif unik tentang cara menjalani hidup yang memuaskan. Pertama, mari kita lihat beberapa tema utama dari Dokodo. Disiplin diri. Musashi percaya bahwa disiplin diri adalah kunci untuk menjalani hidup yang memuaskan. Tanpa itu, kita mudah dipengaruhi oleh emosi dan dorongan kita yang dapat mengarah pada keputusan yang buruk dan kurangnya arah. Dengan mengembangkan disiplin diri, kita dapat tetap fokus pada tujuan kita dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Tema kedua adalah kesadaran. Musashi percaya bahwa hadir di saat ini adalah penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Ketika kita sadar, kita mampu menghargai keindahan dunia di sekitar kita dan menemukan kebahagiaan dalam kesenangan sederhana. Kita juga mampu mengenali pikiran dan perasaan kita sendiri, yang memungkinkan kita untuk merespons mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Tema terakhir dari Dokodo adalah ketidakmelekatan. Musashi percaya bahwa terikat pada harta benda atau faktor eksternal adalah sumber penderitaan. Dengan melepaskan keterikatan kita, kita dapat menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Terima segala sesuatu apa adanya. Sekarang kita telah menetapkan tema-tema Dokodo. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing dari 21 prinsip tersebut. Prinsip pertama adalah terima segala sesuatu apa adanya. Prinsip ini menekankan pentingnya menerima kenyataan apa adanya daripada mencoba memaksakan harapan kita sendiri padanya. Dengan menerima segala sesuatu apa adanya, kita dapat menghindari frustrasi dan kekecewaan yang tidak perlu. Kami juga mampu mengenali peluang yang ada dalam situasi apapun daripada hanya berfokus pada kekurangannya. Penerimaan adalah alat yang kuat untuk kedamaian batin dan kepuasan. Ketika kita belajar menerima segalanya apa adanya, kita melepaskan kebutuhan kita untuk mengendalikan atau mengubah keadaan eksternal. Prinsip ini mendorong kita untuk melihat hidup kita dengan pikiran dan hati yang terbuka, bebas dari penilaian atau prasangka. Dengan melakukan hal tersebut, kita memungkinkan diri kita untuk melihat dunia apa adanya, bukan melalui lensa harapan dan keinginan kita sendiri. Tentu saja, menerima lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sulit untuk melepaskan keterikatan kita pada hasil atau situasi tertentu, terutama ketika mereka tidak sejalan dengan visi kita untuk hidup kita. Tetapi dengan mempraktikkan penerimaan, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, terlepas dari apapun yang dihadapi dalam hidup. Kita juga bisa belajar untuk menghargai keindahan dan keajaiban dunia di sekitar kita, bahkan di tengah kesulitan. Prinsip kedua adalah, jangan mencari kesenangan semata-mata untuk kesenangan itu sendiri. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kesenangan tidak boleh menjadi satu-satunya fokus kita dalam hidup. Meskipun penting untuk menikmati kesenangan hidup, seperti makanan enak, hiburan, dan persahabatan, kita tidak boleh begitu terobsesi dengan hal-hal tersebut sehingga kita kehilangan pandangan terhadap tujuan dan nilai-nilai kita. Dengan menghindari pencarian kesenangan yang berlebihan, kita dapat menjaga keseimbangan dan perspektif dalam hidup kita. Pengejaran kesenangan adalah keinginan yang alami dan manusiawi, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Ketika kita mencari kesenangan demi kesenangan itu sendiri, kita sering terjebak dalam siklus keinginan dan kecanduan. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati kesenangan dengan rasa moderasi dan kebijaksanaan. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kesenangan eksternal, tetapi dari dalam diri. Tentu saja ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sulit untuk menahan daya tarik kepuasan instan dan mengembangkan rasa kepuasan batin.
Namun, dengan mempraktikkan disiplin diri dan moderasi, kita dapat belajar menemukan kebahagiaan dalam kesenangan sederhana dan menumbuhkan rasa kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita. Prinsip ketiga adalah, jangan dalam keadaan apapun bergantung pada perasaan yang setengah-setengah. Prinsip ini memperingatkan agar tidak membuat keputusan hanya berdasarkan emosi atau dorongan sementara kita. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri dan keadaan kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menghindari membuat keputusan tergesa-gesa atau tidak berinformasi yang mungkin akan kita sesali kemudian. Prinsip ini mendorong kita untuk mengembangkan rasa keterpisahan dari emosi dan perasaan kita. Alih-alih terikat pada emosi atau suasana hati tertentu, kita didorong untuk tetap terbuka dan menerima semua pengalaman. Dengan melakukan hal tersebut, kita menumbuhkan rasa keseimbangan dan stabilitas batin yang lebih besar, bebas dari naik turunnya volatilitas emosional. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk menjadi mati rasa atau acuh tak acuh terhadap emosi kita. Sebaliknya, ini mendorong kita untuk mendekati emosi kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa keterikatan, menyadari bahwa emosi tersebut tidak permanen dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan stabilitas batin yang lebih besar, bahkan di tengah situasi yang menantang. Prinsip keempat adalah berpikir rendah tentang diri sendiri dan mendalam tentang dunia. Prinsip ini mendorong kita untuk rendah hati dan menghindari terlalu terikat pada rasa penting diri kita sendiri. Dengan fokus pada dunia di sekitar kita, kita dapat lebih menghargai keindahan dan kompleksitasnya. Ini pada gilirannya dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain dan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang membentuk hidup kita. Prinsip ini mendorong kita untuk menumbuhkan rasa kerendahan hati dan keterbukaan terhadap dunia di sekitar kita. Dengan memandang diri kita dengan ringan, kita membebaskan diri dari beban ego dan kepentingan diri sendiri. Dengan merenungkan dunia secara mendalam, kita menumbuhkan rasa keterhubungan dan empati yang lebih besar terhadap orang lain. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk meremehkan nilai diri kita sendiri atau mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati dunia dengan rasa ingin tahu dan keajaiban, mengakui luasnya dan kompleksitas alam semesta di sekitar kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa kerendahan hati dan rasa syukur yang lebih besar, serta terhubung lebih dalam dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Prinsip kelima adalah terlepas dari keinginan sepanjang hidupmu. Prinsip ini menekankan pentingnya melepaskan keterikatan kita pada harta benda, kekuasaan, dan faktor eksternal lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Kita juga dapat memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan kita, hasrat kita, dan pertumbuhan pribadi kita. Prinsip ini mendorong kita untuk mengembangkan rasa tidak melekat pada keinginan dan hasrat kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari siklus keinginan dan kecanduan yang dapat menjebak kita dalam keadaan penderitaan. Dengan mengembangkan rasa keterpisahan, kita belajar menemukan kebahagiaan dan kepuasan di saat ini daripada dalam pengejaran keinginan eksternal. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan tujuan kita atau meninggalkan impian kita. Sebaliknya, ini mendorong kita untuk mendekati keinginan kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa keterikatan, menyadari bahwa keinginan tersebut tidak permanen dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, bahkan ketika keadaan eksternal kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Prinsip keenam adalah, jangan menyesali apa yang telah kamu lakukan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu, dan merenungkan kesalahan atau kekurangan kita hanya akan menghambat kemajuan kita. Alih-alih menyesali apa yang telah kita lakukan, kita harus fokus pada belajar dari pengalaman kita dan melangkah maju dengan kebijaksanaan dan wawasan yang lebih besar. Penyesalan adalah emosi yang kuat yang dapat menjebak kita di masa lalu dan mencegah kita untuk maju. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati tindakan masa lalu kita dengan rasa penerimaan dan pengampunan, mengakui bahwa setiap pengalaman dan keputusan telah membawa kita ke tempat kita berada saat ini.
Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban penyesalan dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pelajaran yang bisa kita ambil dari kesalahan masa lalu kita. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati tindakan masa lalu kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan penerimaan yang lebih besar, serta melangkah maju dengan kejelasan dan tujuan yang lebih besar. Prinsip ketujuh adalah, jangan pernah iri. Prinsip ini memperingatkan tentang kekuatan merusak dari kecemburuan, yang dapat membuat kita merasa dendam dan pahit terhadap orang lain. Dengan mengembangkan rasa ketenangan dan keterpisahan, kita dapat menghindari menjadi iri pada orang lain, dan sebaliknya fokus pada pertumbuhan dan perkembangan kita sendiri. Kecemburuan adalah emosi yang kuat yang dapat mengikis rasa harga diri dan koneksi kita dengan orang lain. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati hubungan dan interaksi kita dengan orang lain dengan rasa kemurahan hati dan tanpa keterikatan. Menyadari bahwa kita semua memiliki jalur dan perjalanan unik kita sendiri dalam hidup. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban kecemburuan dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya menghargai keindahan dan keajaiban dunia di sekitar kita. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan kebutuhan kita sendiri atau mengabaikan pentingnya hubungan yang sehat. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati hubungan kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau keputusan orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, dan membina hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Prinsip ke-8 adalah, jangan biarkan dirimu bersedih karena perpisahan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa perpisahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita tidak boleh terlalu terikat pada satu orang atau situasi. Dengan menerima ketidakabadian hidup, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar, bahkan di tengah kehilangan atau perubahan. Kesedihan adalah emosi yang alami dan manusiawi, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kesedihan dan duka dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, menyadari bahwa emosi-emosi ini tidak kekal dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban kesedihan dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya memproses emosi kita atau mencari dukungan ketika diperlukan. Sebaliknya, hal itu mendorong kita untuk mendekati pengalaman kesedihan dan duka kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian. Mengakui bahwa emosi-emosi ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan penerimaan yang lebih besar, serta melangkah maju dengan kejelasan dan tujuan yang lebih besar. Prinsip ke-9 adalah, kebencian dan keluhan tidak pantas baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini memperingatkan tentang kekuatan destruktif dari negativitas, yang dapat membuat kita menjadi pahit dan dendam terhadap orang lain. Alih-alih mengeluh atau menyimpan dendam, kita harus berusaha menemukan solusi konstruktif untuk masalah kita dan menjaga pandangan positif bahkan di tengah kesulitan. Rasa dendam dan keluhan adalah emosi yang kuat yang dapat mengikis rasa damai dan kepuasan batin kita. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kemarahan dan frustrasi kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan. Mengenali bahwa emosi-emosi ini tidak permanen dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban kebencian dan keluhan, serta memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya menetapkan batasan atau menangani ketidakadilan ketika diperlukan. Sebaliknya, ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kemarahan dan frustrasi kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian. Mengakui bahwa emosi-emosi ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan penerimaan yang lebih besar, serta menghadapi situasi yang menantang dengan lebih jelas dan penuh tujuan. Prinsip ke-10 adalah, jangan biarkan diri Anda dipandu oleh perasaan nafsu atau cinta.
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga rasa keterpisahan dalam hubungan kita, daripada terlalu terjebak dalam emosi kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain, dan sebaliknya menumbuhkan rasa mandiri. Nafsu dan cinta adalah emosi yang kuat yang seringkali dapat mengaburkan penilaian kita dan menyesatkan kita. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman ketertarikan dan keterikatan kita dengan rasa keterlepasan dan tanpa keterikatan, menyadari bahwa emosi-emosi ini bersifat sementara dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban nafsu dan cinta, dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman ketertarikan dan keterikatan kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau keputusan orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta memperdalam dan memperkuat hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Prinsip ke-11 adalah dalam segala hal tidak memiliki preferensi. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa preferensi kita seringkali dipengaruhi oleh bias dan keterbatasan kita sendiri, dan bahwa kita harus berusaha untuk tetap berpikiran terbuka dan fleksibel dalam pendekatan kita terhadap kehidupan. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menghargai keragaman dunia dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tak terduga dan yang belum diketahui. Preferensi adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi mereka juga bisa menjadi sumber penderitaan. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan rasa keterlepasan dan ketidaklekatan, mengakui bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban preferensi dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya membuat pilihan atau meninggalkan nilai-nilai dan keyakinan kita. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjalani hidup kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan penerimaan yang lebih besar, serta melangkah maju dengan kejelasan dan tujuan yang lebih besar. Bersikap acuh tak acuh terhadap tempat tinggalmu. Prinsip ini mendorong kita untuk mengembangkan rasa damai dan kepuasan batin, terlepas dari keadaan eksternal kita. Dengan melepaskan diri dari lingkungan fisik kita, kita dapat menemukan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam hidup kita. Kita juga dapat lebih fokus pada pengembangan batin kita dan pembentukan karakter kita sendiri. Keadaan eksternal kita, seperti situasi tempat tinggal kita, seringkali dapat memiliki dampak yang kuat pada rasa kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati situasi hidup kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, menyadari bahwa rasa damai dan kepuasan batin kita berasal dari dalam diri kita sendiri daripada dari keadaan eksternal kita. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya menciptakan lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati situasi hidup kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa keterikatan, serta tanpa penilaian, dengan menyadari bahwa keadaan eksternal kita bersifat sementara dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Prinsip 13. Jangan mengejar rasa makanan yang enak. Makanan adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi juga bisa menjadi sumber keterikatan dan penderitaan. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati hubungan kita dengan makanan dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, mengakui bahwa kenikmatan makanan yang baik adalah sementara dan dapat berubah. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban keterikatan pada makanan dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya memberi nutrisi pada tubuh kita atau untuk merampas diri kita dari kenikmatan makanan yang baik. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati hubungan kita dengan makanan dengan sikap keterpisahan dan tanpa penilaian, mengakui bahwa makanan adalah sarana untuk mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut,
kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta mendekati hubungan kita dengan makanan dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 15. Jangan bertindak mengikuti kebiasaan umum. Norma dan adat sosial seringkali dapat menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan menghadapi pengalaman kita. Tetapi mereka juga bisa menjadi sumber pembatasan dan keterbatasan. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, menyadari bahwa tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjalani hidup kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban harapan masyarakat dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya komunitas atau meninggalkan nilai-nilai dan keyakinan kita. Ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan kita sendiri dan menjalani hidup kita dengan cara yang selaras dengan diri kita yang sejati. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta melangkah maju dengan kejelasan dan tujuan yang lebih jelas. Prinsip 16. Jangan iri atau dengki. Kecemburuan dan iri hati adalah emosi manusia yang umum, tetapi mereka juga bisa menjadi sumber penderitaan dan ketidakpuasan yang besar. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, mengakui bahwa kesuksesan dan kebahagiaan orang lain tidak mengurangi nilai atau kebahagiaan kita sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban perbandingan dan kecemburuan, dan memungkinkan diri kita untuk sepenuhnya merangkul momen saat ini. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya persaingan sehat atau meninggalkan tujuan dan ambisi kita. Ini mendorong kita untuk mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaan kita sendiri. Kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 19. Jangan berpegang pada kemarahan atau kebencian. Kemarahan dan kebencian bisa menjadi emosi yang kuat dan menyakitkan, tetapi mereka juga bisa menjadi sumber penderitaan dan kekacauan yang besar. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati emosi kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan, menyadari bahwa kemarahan dan kebencian bersifat sementara dan dapat berubah. Dengan melakukan hal itu, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif dan membiarkan diri kita sepenuhnya merangkul momen saat ini. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya mengakui dan memproses emosi kita atau meninggalkan rasa keadilan dan kewajaran kita. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati emosi kita dengan sikap keterpisahan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons situasi dan pengalaman yang sulit. Kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta mendekati emosi kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 16. Jangan menempatkan diri Anda di atas orang lain. Ego manusia adalah kekuatan yang kuat yang seringkali membuat kita percaya bahwa kita lebih unggul daripada orang lain. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan rasa kerendahan hati dan tanpa keterikatan. Menyadari bahwa semua makhluk adalah setara dan layak mendapatkan penghormatan serta kasih sayang. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban ego. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya menghargai diri sendiri atau meninggalkan rasa individualitas kita. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan rasa kerendahan hati dan tanpa penilaian, menyadari bahwa kita semua saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 19. Banyak dari kita mendefinisikan diri kita melalui gelar pekerjaan atau status sosial kita. Tetapi penanda identitas eksternal ini juga bisa menjadi sumber penderitaan dan ketidakpuasan yang besar. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan rasa keterpisahan dan ketidakmelekatan,
Mengakui bahwa posisi kita dalam masyarakat tidak mendefinisikan nilai atau kebahagiaan kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita membebaskan diri dari beban keterikatan dan membiarkan diri kita sepenuhnya merangkul momen saat ini. Tentu saja, prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya mengejar hasrat kita atau meninggalkan rasa tujuan dan arah kita. Sebaliknya, hal ini mendorong kita untuk mendekati pengalaman kita dengan sikap keterlepasan dan tanpa penilaian, menyadari bahwa nilai sejati kita terletak pada kualitas dan karakter batin kita. Kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta mendekati pengalaman kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 20. Jangan terobsesi dengan hidup yang panjang. Banyak dari kita takut akan kematian dan berpegang pada kehidupan seolah-olah itu satu-satunya hal yang penting. Prinsip ini mendorong kita untuk mendekati kematian kita dengan rasa penerimaan dan tanpa keterikatan, mengakui bahwa kematian adalah bagian yang tak terhindarkan dari pengalaman manusia. Prinsip ini tidak mendorong kita untuk mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan kita atau meninggalkan rasa melindungi diri kita sendiri. Ini mendorong kita untuk mendekati kematian kita dengan rasa penerimaan dan tanpa penilaian, mengakui bahwa waktu kita di bumi ini terbatas dan berharga. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, serta menjalani hidup kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Prinsip 21. Jangan menyimpang dari jalan. Prinsip terakhir dari Dokodo mungkin yang paling sederhana. Jangan menyimpang dari jalan. Prinsip ini mendorong kita untuk tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, serta menghindari teralihkan oleh gangguan atau godaan yang dapat menjauhkan kita dari tujuan kita. Dalam banyak hal, prinsip ini adalah ringkasan dari semua prinsip lain yang mendahuluinya. Dengan mengembangkan rasa keterpisahan, kesadaran diri, dan kedamaian batin, kita dapat tetap fokus pada tujuan kita dan mempertahankan rasa kejelasan dan tujuan, bahkan di tengah kesulitan. Tentu saja tetap setia pada jalur kita tidak selalu mudah. Hidup penuh dengan gangguan dan tantangan yang dapat menguji tekad kita dan menyesatkan kita. Namun, dengan mengadopsi prinsip-prinsip Dokodo dan berkomitmen untuk tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, kita dapat tetap fokus pada jalur kita dan mencapai kesuksesan serta kepuasan yang kita cari. Dokodo, atau cara berjalan sendirian, menawarkan seperangkat prinsip yang kuat dan abadi untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Meskipun prinsip-prinsip ini awalnya ditujukan untuk kelas samurai, mereka juga berlaku sama untuk orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang. Prinsip-prinsip Dokodo mendorong kita untuk menjalani hidup dengan rasa keterpisahan dan tanpa keterikatan. Menyadari bahwa mengejar kesuksesan dan kebahagiaan eksternal seringkali dapat menyesatkan kita. Dengan menumbuhkan rasa damai dan kepuasan batin yang lebih besar, kita dapat mendekati hubungan dan pengalaman kita dengan cara yang sehat dan seimbang, dan menemukan kepuasan sejati di saat ini. Jalan Dokodo bukanlah jalan yang mudah, dan itu memerlukan banyak disiplin diri dan introspeksi. Namun dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, dan berusaha menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat membuka potensi penuh kita sebagai manusia dan menjalani hidup yang bermakna dan penuh tujuan.